ini amin anida panggilan dana I au kana iya wa ay wa akala ayat semahaya. Walil munadanai dan adalah untuk munada yang dekat. Au kanai atau serupa dekat. Jadi apa namanya? Ya dianggap dekat gitu ya. Adapun ya adalah huruf nida ya. Wa ai dan ai, wa a dan a, kaza ayat. Begitu juga ayat, suma haya dan haya. Nah ini bukan dekat. Nah ini jauh, sorry. Salah. Jadi untuk munada, walil munada dan adalah untuk munada anai yang jauh, au kanai atau yang seperti jauh gitu ya. Ada ya, ada punya ya, wa ai, wa a, begitu juga ayah, sumahaya. Wal hamzu adapun hamzah ada lidani untuk yang dekat. Wawa dan adapun wa adalah 5 nudib untuk isim mandub. Nah, jadi isim mandub itu isim yang dikeluhkan atau yang dikeluhi. Auya ataupun ya. Jadi mandub ini isim mandub bisa dengan wa, bisa dengan ya. Au ghairu wa la lazim tunib. Nah, dan selain menggunakan wawu, yakni menggunakan ya, adalah ujtinib dijauhi lada lapsi manakala terjadi keserupaan. Jadi layaklu al munada. Munada ini kondisinya ada beberapa hal min ayakuna manduban au ghairuhu. Menjadi mandub atau tidak. Fa in kana ghairu mandub, kalau tidak mandub tidak sebagai orang yang dikeluhi atau hal yang dikeluhi, ada yang bait, ada yang fi hukmil bait. Ya, dia nggak jauh tapi dihukumi sebagaimana orang jauh. Kasusnya bagaimana? Kan nami wasahi, kayak orang yang tidur atau orang yang lupa. Itu dia fi hukmil bait, dihukumi sebagaimana orang yang jauh. Au qoriban, atau dia itu dekat. Fa in kana ba'idan au fi hukmihi falahu min hurufin nida. Kalau jauh atau fi hukmil jauh nanti ada nida. Ada ya, ada ai, ada ayah, ya, ada a, ada haya. Kalau andaikan qorib, jadi yang dipanggil itu dekat, itu menggunakan hamzah. Azaidu akbil. Zaid, hadap sini dong. Nah, umpama begitu dalam bahasa Indonesia. Jadi kan memanggil dengan bahasa ya, dan nama Zaid, hadap sini dong. Itu untuk orang yang dekat. Itu kasusnya kalau ghairu mandub. Nah, sekarang kalau kasusnya ternyata mandub. Wa al mutafaja alaih awil mutawaja minhu. Sesuatu yang dikeluhi atau sosok yang dikeluhi gitu ya. Al mutawaja minhu atau hal yang dikeluhkan. Makfalahu wa, pakainya wa. Contoh wa Zaidah. Aduh Zaid. Ya, tapi ini maksudnya mengeluh kepada Zaid gitu. Biasanya kalau orang Indonesia itu kan ibu ya atau mak. Aduh mak, aduh biung. Kalau di film-film kolosal, aduh biung. Nah, jadi yang orang yang dia menjadi sasaran keluhannya. Awil haroh ini yang dikeluhkan. Aduh punggung. Dan juga ya bisa. Ini ketika tidak ada keserupaan dengan ghairu mandub. Kalau ada keserupaan maka harus menggunakan wa dan tidak boleh menggunakan ya. Untuk aplikasi mandub nanti ada babnya sendiri ya. Ini kita fokusnya akan ke munada yang ghairu mandub. Wa ghairu mandubin wa mutmarin wa ma ja mustaghatsan qad yu'arafa alama. Selain mandub ya, dan juga selain yang berupa domir, dan juga selain yang berupa istighosah ya,
Nanti ada namanya praktek istighosah, itu juga rumpun dari munadah. Qad yu'arra fa'lama. Jadi kadang-kala huruf nidanya bisa dibuang, qad yu'arra, dihilangkan gitu. Pada munadah selain mandub, selain domir, dan selain mustaghos. Wa dzaka fismil jinsi wal musyarilah qalla, tapi prakteknya dalam isim jenis dan pada musyarlah itu sedikit. Wa ma yamna'u fangsur adilah. Nah, yang melarang ini kalau andaikan ada yang melarang, maka silahkan tolong orang yang berbeda pendapat dengannya. Karena memang secara praktik itu ada. Walaya juzu, dan tidak boleh hadfu harfi nida, membuang huruf nida ma'al mandub. Jadi awalnya wa zaidah menjadi zaidah saja. Sama domir, umpama ya iyaka, qad kufituka. Ini enggak boleh. Pada mustaghos juga enggak boleh. Ya la zaidin, enggak boleh. Jadi mustaghos itu yang dimintai pertolongan. Bedanya kalau mandub itu masih mengeluh, kalau mustaghos itu sudah minta tolong. Nah, kalau selain daripada apa yang disebutkan tadi, nanti harfun nida itu boleh dibuang secara jawas. Ya Zaidu akbil menjadi Zaidu akbil. Ya Abdullah hirkab, ya menjadi Abdullah hirkab. Ya dibuang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi aplikasinya pada isim jenis itu sedikit. Ya. Al-hadaf, al-hadfa, ma'as ismil isyarah itu hukumnya sedikit, begitu juga dengan isim jenis. Bahkan mayoritas ahli nahwu itu melarangnya. Tapi ada segolongan yang memperbolehkan dan musonef mengikuti ini. Oleh karena beliau mengatakan wa yamna'hu fangsur adilah. Ya, tolonglah orang yang memperbolehkan atau yang berlawanan bagi pelarangan hal tersebut. Jadi Imam Ibnu Malik ini setuju kalau boleh-boleh saja membuang harfun nida pada isim isyarah dan pada isim jenis. Karena sama, ya maksudnya didengar dari orang Arab begitu. Contoh yang isyarah, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Nah, sebenarnya ya haula'i. Dan juga semacam syair, dha irwi'a'u falaisa ba'da isti'alir ra'si syaiban ila soba min sabili. Nah, ini pada yaza, pada zanya di depan ini ada harf nida yang dibuang. Ada contoh isim isyarah. Nah, isim jenisnya pada asbaha lailu. Ucapan orang Arab asbaha lailu. Maksudnya asbaha ya lailu. Asbaha ya lailu. Jadi kalau isim jenis itu ya suatu lafaz yang menunjukkan sebuah macam suatu hal dengan cakupan yang universal. Termasuk kata rojul, termasuk kata hajar, itu isim jenis. Karena mewakili banyak individu yang diwakilkan dari kata itu. Atau kalau mudahnya dalam bahasa mantiknya itu isim jenis kulli lah, gitu. Lafaz yang kulli, yang maknanya itu universal. Wabni, dan mabnikanlah al-mu'arrofa pada isim ma'rifah, al-munada yang menjadi munada, al-mufrada yang mufrad. Alalladzi, berdasarkan tanda fi raf'ihi yang dalam kondisi rafa'nya qad uhida, telah diketahui apa alladzi. Jadi munada ini kasusnya sekarang ada yang mufrad, ada yang mudhof, ada yang syibih mudhof. Nah, kalau mufrad gimana? Kalau mufrad itu nanti juga kondisional lagi. Ada mufrad ma'rifah. Ada mufrad nakirah maksudah. Ada mufrad nakirah ghairu maksudah. Nah, jadi nanti ketentuannya ya akan bermacam-macam tergantung rincian yang ada. Sekarang kasusnya fa'in kana mufradan. Kalau mufrad ma'rifatan au nakirah maksudah, berupa ma'rifah atau nakirah maksudah, bunia ala makana yurfa'u bihi, maka akan dimabdikan dengan ciri, dengan tanda, dengan alamat rofaknya. Nah, alamat yang lafaz tersebut dirofakkan dengan tanda tersebut. Kalau dirofakkan dengan domah, dimabdikan domah.
Ya Zaidu, ya rojulu. Nah, Zaidu ini termasuk yang ma'rifah. Rojul ini adalah nakirah maksudah. Nah, sekarang kalau ambaikan dirofakkan dengan alif atau dengan wawu, ya sama. Praktiknya sama. Ya Zaidani, ya rojulani, ya Zaiduna, ya rujailuna. Nah, rujailuna. Bentuk tasghir dari rojulun, kemudian di jamak mudzakkar salimkan. Kalau yang nafsu mutmainah itu, Kalau itu yang menjadi munadanya ayunya, Pak. ya ayat Tuhan nafsu mutmainah. Itu menjadi munada ayunya. Nanti ada pembahasannya di fasal sendiri itu, Pak. Oh, nggih. Ya. Dan munada ini bermahal nasab dengan konsep maf'ul. Loh, kok bisa nggak ada fiilnya kok maf'ul? Ya, begini, munada itu sebenarnya maf'ul bih secara makna. Karena yang menasabkan adalah fiil yang mudmar, fiil yang disempan. Nabat siak mana bahu, yang adanya ya itu menggantikan posisinya fiil. Fa aslu ya zaidu atau zaidan. Awalnya itu adu zaidan, tapi adunya digantikan oleh ya. Nah, menjadi ya zaidu. Wanwin dima mama banau qoblan nida wal yujra mujra bina injudida. Nah, ini kalau nggak pernah baca ini susah ini. Wanwin dima mama namanya 3 kali. Iya. Wanwi niatkanlah indima mama pada terbaca domahnya lafat banau yang telah mereka mabnikan qoblan nida sebelum dijadikan munada, sebelum masuk konsep nida. Ya contohnya kayak isim isyarah itu kan sudah mabni duluan. Nah itu nanti mabni domahnya itu ya dipersepsikan saja. Jadi yang namanya i'rab takdiri, konsep yang hampir mirip juga terdapat pada bina takdiri. Jadi mabninya itu sebatas persepsional saja. Kenapa? Karena tidak memungkinkan untuk ditampilkan. Basicnya dia sudah mabni, kemudian dimabnikan dengan domah yang diperkirakan. Dan perlakuannya sesuai dengan kemabnian yang baru. Jadi secara verbal tidak ada perubahan yang berarti, namun secara aplikatif dia diperlakukan sebagaimana lafaz yang dibinakan dengan konsep munada. Sekarang kalau isimnya munada itu mabni sebelum nida, kudiro maka dipersepsikan. Ba'da nidai setelah nida, yang dipersepsikan apa? Bina'u kemabniannya ala domi atas domah. Nahu ya hadza, contohnya lafaz ya hadza. Nah, berikutnya diberlakukan ya wal yajri majroma tajaddada bina'u binida. Isim yang mabni tadi akan berlaku sebagaimana isim yang mabni dengan konsep nida. Bagaimana lafaz Zaid fi annahu yutsba'u birrafi mura'atan lidhomi al-muqaddari fihi wa bin nasfi mura'atan lil mahalli. Dalam artian apa? Nanti tawabik dari isim yang mabni ini dia akan dibaca dhammah mengacu adanya hadzanya dia mabni dhammah karena menjadi munada. Satu. Yang kedua, tapi dari majbu munada berupa isim isyarah ini nanti bisa dibaca nasab mengacu apa mahalnya yang berposisikan maf'ul bih. Maka bisa dikatakan ya haizu al-akilu, boleh, bebas. Ya haizu al-akila, boleh juga. Ya zaidu al-dharifu, boleh. Ya zaidu al-dharifa juga boleh. Ini saya rasa masih cukup gampang ini ya. Oke, saya lanjutkan.
Wal mufradal mangkura wal mudhofa wa syibhahu adiman khilafa. Insib bacalah nasab. Adiman khilafa dengan mengabaikan adanya khilaf. Wal mufrada mangkura pada isim mufrad yang nakirah. Maksudnya di sini adalah nakirah ghairu maksudah. Wal mudhofa dan pada mudhof. Wa syibhahu dan syibh mudhof. Ya. Jadi di sini bisa kita pahami bersama bahwasanya kan munada tadi ada yang mufrad ma'rifah. Nah, ada mufrad yang ma'rifah dan ada nakirah maksudah yang dimabnikan dengan tanda rafa'nya. Nah, sekarang yang dikehendaki di sini adalah nakirah yang mufrad. Nah, kalau yang mufrad itu maksudnya bagaimana? Jadi nakirah yang maksudah. Karena kalau nakirah maksudah, memang secara verbal dia itu nakirah, tapi secara makna dia sudah menggapai ma'rifah. Karena orangnya sudah ditentukan. Nah, kan gitu. Nah, kalau nakirah ghairu maksudah ini dia tetap berhukum nakirah gitu. Karena meskipun dipanggil, tapi yang dipanggil ini tidak spesifik orangnya gitu. Nggak ditujukan orangnya pada personalnya. Nah, sehingga nanti dia tetap dianggap nakirah. Baik, nakirah ghairu maksudah atau kemudian mudhof atau syibh mudhof ini dibaca nasab. Contoh yang pertama, sebagaimana ucapan orang buta, ya rojulan khudz biyadi, wahai seorang laki-laki, peganglah tanganku. Nah, masalahnya di sana itu ada berapa laki-laki kan gitu. Entah sudah terlanjur dipanggil wahai laki-laki, isinya perempuan semua. Atau isinya umpama waria semua. Ya kalau waria masih bisa lah. Jadi tidak dispesifikan orangnya. Soalnya orangnya juga tunanetra. Tidak bisa menspesifikan pada personal yang ada di hadapannya. Contohnya lagi, ayah rokiban imma arota faballigho. Nadamaya fabalighon nabamaya min najrona alla talakia. Wahai penunggang, ya, ini kan nggak jelas penunggangnya siapa. Nah, wahai penunggang, wahai pengendara. Nah, jadi semacam berbicara di tengah jalan gitu. Menghitopi pengendara yang lewat dengan tanpa menspesifikkan pada orangnya. Contoh yang kedua yang berupa mudhof adalah ya ghulama zaidin wa ya dhariba amrin. Jadi idhofahnya idhofah mahdhah atau idhofah maknawiyah. Yang contoh yang ketiga, ya talian jabalan. Iya, silahkan Mang Sandi. Ya talian jabalan wa ya hasanan wajhuh wa ya salatan wa salasina. Nah, ini contoh dari syibh mudhof. Jadi kan ketentuan syibh mudhof itu adalah lafadz yang sebenarnya masuk kategori idhofah lafziyah atau idhofah ghairu mahdhah. Nah, tapi dia tidak diidhofahkan, melainkan dia beramal kepada makmulnya itu. Dia beramal kepada mudhof ilaihnya secara lafadz atau ghairu mahdhah itu. Ya, nanti disebut dengan syibh mudhof dan ini dia akan terbaca nasab. Ya tolian itu nasab, bukan mabni fathah, nasab karena ditanwin. Ya hasanan. Nah. Wa nahwa zaidin duma waftahan namin nahwi azaid ibn sa'idin latahid. Sebagaimana lafaz zaid dibaca dhammah dan bacalah fathah dari sebagaimana contoh Zaid ibn Sa'idin latahin, maka kamu tidak akan hina.
Sekarang kalau munadanya kasusnya adalah mufrad dan alam. Namun di belakangnya itu disifati dengan ibn. Jadi ada kata ibn di belakang isim makrifah tadi yang berupa alam. Yang diidhofahkan juga kepada alam. Nah, ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Sedangkan kasusnya antara munada dan antara ibnnya itu tidak dipisah. Maka dalam kasus ini munadanya, ya, dalam kasus munada semacam ini nanti boleh ada dua versi. Boleh nanti munadanya itu dibaca dhammah, ya Zaid bin Amrin, itu boleh. Dibaca dhammah begini boleh. Atau nanti dibaca fathah. Nahu ya Zaid bin Amrin. Ya Zaid bin Amrin. Nah, dalam kasus ya Zaid bin Amrin ini berarti Zaidnya terbaca fathah loh ya, bukan nasab ya, terbaca fathah. Kenapa terbaca fathah? Nah, karena di sana itsba. Jadi ada konsep namanya itsba. Karena diikutkan pada hal setelahnya. Ini bukan itsba itsba dalam konsep tawabik nahu, tidak. Ini itsba dalam ilmu qiraah gitu. Ada namanya ilmu qiraah itu namanya itsba. Jadi menyamakan harokat namun dengan kata setelahnya. Nah, bukan sebelumnya namun setelahnya. Ya Zaid bin Amrin. Nah, dan membuang alif pada ibn itu hukumnya adalah wajib. Walhalah hadhihi khotoun. Walhalah hadhihi khoton. Khoton. Jadi maksudnya ya hamzahnya itu tidak disebutkan, tapi masih ada secara penulisan. Kan hamzah wasol soalnya kan ya. Tidak dibaca, tapi kok secara penulisan ya masih ada. Wa dhamu ilam yalil ibnu alama au yalil ilna alamun qad hutima. Sekarang kasusnya wa dhamu ada pun dhammah. In lam yali apabila tidak menyertai apa al ibnu alaman kepada alam, au yali atau menyertai al ibna pada ibna alamun sebuah alam, qad hutima membaca dhammah tadi adalah hukumnya wajib. Sekarang kalau ibnun ini terletak setelah alam atau tidak terletak setelah alam, wajib membaca dhammah munadanya. Jadi ketika ibnun ini tidak terletak setelah alam atau setelah ibnun tidak ada alam, maka hukumnya wajib membaca dhammah pada munada dan tidak boleh dibaca fathah. Contoh yang pertama, ya gulabna amrin. Ya gulamubna amrin. Ya gulamubna amrin. Dalam kasus ini tidak boleh kita membaca fathah pada gulam. Harus tetap dibaca dhammah. Nah, kenapa di sini nggak boleh dibaca fathah? Karena sebelum ibn itu bukan berupa alam. Bukan berupa alam. Hulam ini kan isim nakiroh. Nah, jadi ketentuan yang pertama ya. Sedangkan yang kedua, contohnya ya Zaidubna akhina. Ya Zaidubna akhina. Jadi setelah ibn bukan alam melainkan akhina. Nah, contoh lagi tapi masuk golongan yang pertama, ya Zaidud Dharifa ibna Amr. Nah, ya Zaidud Dharifa ibna Amr. Dalam kasus ini Zaid tidak langsung bersandingan dengan ibn, namun di tengah-tengahi oleh dharif. Sehingga lafaz Zaidnya ini tidak boleh untuk kita fathahkan, ya. Tidak boleh untuk kita fathahkan. Harus terbaca dhammah. Wajib hukumnya memabnikan lafaz Zaid dengan dhammah dalam contoh-contoh sebelumnya. Dan wajib
meletakkan alif di sana. Ya, dan wajib meletakkan alif di sana. Walhalah hadhihi, pada kasus yang seperti ini. Ya, apa namanya? Berarti alifnya itu harus tertulis. Harus tertulis. Gitu. Kalau yang sebelumnya, ya alifnya itu dibuang. Nah, dibuang. Alifnya itu dibuang. Yang di sini harus tertulis. Kalau masalah dibaca atau tidak, yang jelas tidak terbaca ya, itu kan hamzah wasol. Itu kan hamzah apa namanya? Hamzah wasol. Ya kalaupun toh nanti ada tanwinnya kan, itu yang akhirnya nanti dibaca digantikan dengan nun kasroh. Cuman kan kasusnya kalau munada ini, kalau mabni dia menggunakan dhammah. Watmum awing sip matiroron nuwina mimma lahus tihqaku domin buyina. Bacalah watmum, bacalah dhamma awing sip atau bacalah nasab ma pada suatu hal uturiro nuwina yang diberikan tanwin ya, itiror secara terpaksa, mimala hustih kokun dari hal yang harusnya mimalahu dari hal yang memiliki ketentuan ya, mubtada dari lahu istihqaqu domin, ketentuannya berhak dibaca dhammah. Buyina dijelaskan demikian. Sudah disebutkan bahwasanya munada yang mufrad ma'rifah atau nakrah maksudah itu wajib mabni atas tanda dhammah. Tapi di sini disebutkan bahwasanya kalau terpaksa seorang syair untuk mentanwin munadanya, boleh kok mentanwin munadanya, nggak apa-apa. Jadi di kasusnya kan si syair ini darurat nazom. Nah, ini kalau nggak ditanwin nanti bait syair saya ini nggak sesuai dengan wazan arudnya. Makanya perlu saya tanwin. Nah, semacam itu untuk menambahkan taktik, istilahnya taktik dalam arti itu. Hitungan taktiknya. Jadi basicnya dia dhammah. Kemudian karena terpaksa akhirnya ditanwin. Dan boleh juga untuk membaca nasab pada munada yang demikian. Atas dasar apa? Ya terpaksa. Kan ad-darurat tubihul mahdurat. Contohnya, salamullahi ya maturun alaiha walaisa alaika ya maturus salam. Jadi, salamullahi ya maturun, pada kata maturun ini munadanya diberi tanwin. Nah, atas dasar apa kok bisa munada diberi domatain? Ya karena darurat syair. Jadi kok sudah darurat syair itu ya semua ketentuan-ketentuan dalam bahasa Arab itu kayak ditabrak-tabrak gitu. Karena mereka konsentrasinya bagaimana membuat nilai sastra yang berkaitannya yang kaitannya dengan maknanya, konsentrasinya bukan dengan tata bahasa. Begitu. Kemudian contoh yang kedua, jadi yang beralih ke nasab, contohnya dorobat sodraha ilayya. Faqalat ya adian lakot wakot kal awaki. Di sini ya adian, harusnya kan ya adiyu ya, ini alam mufrad. Ini alam mufrad, harusnya mabni dhammah, tapi menjadi ya adian karena alasan darurat syair. Wabit tirarin khusso jam'u ya wa'al ilama Allahi
wa mahkiyil jumal bitirorin, dan dalam kondisi darurat khusus maka dikhususkan apa jam'u ya wa al, mengumpulkan ya dan al. Sebenarnya ya dan al ini tidak bisa bersama. Kenapa? Ya karena mereka ini kan sama-sama ciri untuk menghasilkan nilai ma'rifah gitu ya. Jadi supaya tidak tumpang tindih, tempatnya sama-sama di depan, ya nggak boleh akhirnya berkumpul gitu loh. Kan memang begitu ya konsepnya. Jadi kayak contoh al sama mudhof aja kan, itu kan nggak boleh berkumpul gitu, al sama mudhof. Jadi tapi dalam kondisi darurat nanti boleh kok menggabungkan ya sama al. Illa ma'allahi wa mahkiyil jumal. Nah, kecuali nanti bersamaan dengan lafadz Allah. Kalau pada lafadz Allah itu bebas. Ya, pada lafadz Allah itu bebas. Mau di mana saja bisa gitu ya. Ini enggak terpengaruh dengan kaidah pada umumnya. Begitu juga jumlah yang diceritakan. Jadi kalau menceritakan jumlah itu boleh kok menggabungkan antara ya dan al. Wal aktsaru, adapun praktik yang paling banyak ya adalah lafadz Allahumma. Ya, praktek lafadznya itu Allahumma bukan ya Allah. Bita'widi dengan mengganti ya harfun nida itu dengan mim yang tasdid di belakang. Allahumma ini yang paling sering. Wa syadza Allahumma fi qaridi. Hukumnya adalah syad ya. Manakala Allahumma ditambahi ya. Karena kan namanya mim tasdid yang di belakang itu kan gantian dari harfun nida ya. Sudah digantikan kok harfun nida masih ikut-ikutan. Nah, ini kan aneh gitu ya. Makanya syad. Seperti halnya sudah tayamum tapi wudhu lagi gitu. Yang kalau gitu ngapain tayamum kan ya, aneh gitu. Walaya juzu al jam'u baina harfin nida wa al bi gharismillahi ta'ala. Hukumnya adalah tidak boleh mengumpulkan harfun nida dengan al di selain nama Allah Subhanahu wa taala. Wa masumiya bihi minal jumal ila fi darati syi'r. Kecuali juga termasuk dalam pengecualian adalah nama orang yang merupakan jumlah. Nama orang merupakan jumlah. Ini nanti dia boleh menggabungkan konsep harfun nida dengan al yang terdapat pada jumlah yang sudah menjadi nama itu. Umpama ada orang namanya al-insanu hayawanun natik. Ada orang namanya al-insanu hayawanun natik. Itu kan ada alnya. Nah, dalam kasus yang semacam ini diberian ida ya nggak apa-apa. Karena alnya sudah menjadi nama gitu loh, sudah menjadi identitas. Jadi diberikannya ya no problem lah, tidak menimbulkan huru hara. Nah, begitu. Contohnya faya al-ghulamani ladzani farro. Jadi memang namanya itu adalah al-ghulamani al-ladzani farro. Memang namanya begitu. Jadi tidak perlu membuang al di sana karena memang sudah menjadi nama. Tapi sorry kalau dalam kasus ini ya darurat syair ya. Dalam kasus ini darurat syair. Tapi andaikan memang al-ghulamani sudah menjadi alam ya berarti nggak masuk dalam kategori darurat syair, tinggal dilihat saja nama orangnya itu siapa gitu loh. Kalau nama orangnya memang jumlah nama orang yang merupakan mantan atau bekas jumlah gitu ya, bekas jumlah ya otomatis ketemu alnya nggak apa-apa. Kalau belum berupa kalau dia belum menjadi nama, belum menjadi identitas jumlahnya itu baru nggak boleh. Kalaupun toh boleh dalam darurat syair.
Ya. Eh, untuk nama Allah dan makhil jumal itu boleh. Ya Allah umpama. Dengan mengkotokkan hamzahnya atau mewasolkan hamzahnya. Itu kalau kotok ya Allah. Kalau diwasolkan ya Allah, ya Allah. Nah, ya Allah. Tapi jangan tertukar dengan bahasa orang Arab yalla itu ya. Karena ada orang Arab ngomong yalla, yalla itu artinya ayo. Ya Allah, ini ada haknya di belakang. Kadang orang Indo itu suka salah dengar. Ya, Pak, dia ngomongin yalla. Jadi yallah. Kemudian eh, nama seseorang yang namanya Arojul Muntolik menjadi ya Arojul al Muntolik, ya Rojul Muntolik akbil. Wahai Rojul Muntolik, hadaplah sini. Wal aksar, praktik yang paling banyak. Finisda ismillahi Allahumma bimi min musyadadatin mu'awadotin min harfin nida. Yang paling sering diaplikasikan adalah Allahumma dengan mim yang ditasydid yang merupakan hasil pergantian dari harf nida. Ya, makan pergantian dari harf nida. Dan hukumnya adalah syad mengumpulkan menjadikan satu antara mim dan huruf nida tadi. Mim yang ditasydid tadi ya, yang ditasydid dengan harf nida dijadikan satu, itu hukumnya adalah syad. Contoh ini idza mahadasun alam ma aqulu yallahumma yallahumma. Nah, di sini letak syadnya itu di sini. Nah, ini sudah fasal baru dari apa yang sudah kita bahas tadi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada lah ya. Saya lanjutkan. Faslun. Tapi adid domil mudhafatun na'al alzimhu nasban. Alzimhu nasban ka azaitu dzal hiyal. Nah, sekarang kasusnya kalau ada tabik dari munada yang dibaca dhammah itu ternyata berupa mudhaf yang enggak ada alif lamnya, maka wajib untuk dibaca nasab. Nah, jadi alzimhu wajibkanlah ya nasban dengan nasab tapi aridomi pada tabi munada yang terbaca domah. Namun tabi ini al mudofa yang diidofahkan duna al dengan tanpa al. Contohnya azaidu dal hiyal. Nah, zaidnya ini munada yang mabni domah ya. Kemudian dal hiyal ini adalah sebagai lafat yang menjadi tabi ya, menjadi tabi dari zaid. Nah, nanti dia akan terbaca nasab. Contoh lagi ya Zaidu sahiba amrin. Ya Zaidu sahiba amrin. Wahai Zaid, kawan dari Amr. Berikutnya masih wangusib awil fa waj'ala kamustaqilin nasakon wa badala. Selain daripada mudhof yang telah disebutkan, bacalah nasab, awirfa atau bacalah rofa. Jadi diberi kebebasan untuk memilih antara membaca rofa dan membaca nasab pada munada yang mudhof namun yang tidak sesuai dengan kriteria yang disebutkan. Jadi masih wal mudhof al madhkur. Jadi kalau ketentuannya tabi dari munada ini berupa mudhof, ya, maka nanti dia itu memiliki beberapa konsep. Boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasab.
Nah, mudhaf di sini adalah al-musahib di al. Mudhafnya yang pakai al. Dan juga mufrad. Ya Zaidu. Al-Karimul Abi. Ya Zaidu. Al-Karimul Abi. Jadi di sini boleh dibaca Al-Karimu dengan acuan rofa. Boleh juga dibaca nasab. Dibaca nasab juga boleh. Ya Zaidu. Berarti ya Zaidu Al-Karimal. Al-Karimal Abi. Ya Zaidu Al-Karimal Abi. Wa ya Zaidu al-dharifu. Ini boleh dibaca ya Zaidu al-dharifa. Nah, waj'ala, jadikanlah kamustaqilin. Nah, sebagaimana lafaz yang terpisah nasakon wa badala. Secara konsep atof nasak atau dengan konsep badal. Gimana maksudnya begini? Hukum atof bayan dan taukid itu konsepnya kan sama dengan sifah. Contohnya ya rajulu zaidun wa zaidan. Jadi hukumnya sama dengan sifat tadi, bebas bacanya. Boleh rofa, boleh nasab. Ya rajulu zaidun wa zaidan dibaca rofa dan dibaca nasab. Nah, kemudian ya tamim itu kemudian waya tamimu ajmauna wa ajmaina. Nah, ajmauna ini kan sebagai taukid ya. Nah, dia taukid namun bebas bacanya, bisa rofa ya bisa nasab. Bebas, intinya bebas. Nah, itu kan kalau dia berupa atof bayan ya, ataupun taukid. Sekarang kasusnya adalah kalau atof nasak dan badal. Sebagaimana yang disinggung di bait tadi. Ini gimana ketentuannya? Untuk atof nasak dan badal, fafi hukmil munada al-mustaqil. Sebagaimana hukum munada yang independen atau mandiri nantinya. Maka wajib dibaca dhammah kalau mufrad. Contoh ayan rojulu zaidu. Ayan rojulu zaidu. Loh, Ustaz tadi di atas kok boleh dua, yang ini kok hanya boleh satu saja. Yang atas soalnya atof bayan. Sedangkan ya rojulu zaidu ini kan contoh dari badal. Loh, wah, timbul pertanyaan lagi, apa bedanya atof bayan dan badal kalau dari contoh yang sama? Ya beda konsentrasi hukumnya, gitu saja. Sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Berikutnya untuk contohnya di sini kan itu kan adi badal ya rojulu zaidu. Kalau yang atof nasak gimana? Ya rojulu wa zaidu. Ya rojulu wa zaidu. Kama yajibu dhammu laukulta la ya zaidu. Sebagaimana wajib dibaca dhamma kalau katakan ya zaid. Dan wajib dibaca nasab in kana mudhafan. Nahu ya zaidu aba abdillah. Nah, jadi dalam kasus ini wajib membaca nasab kalau ternyata badal atau atof bayannya itu berupa mudhaf. Ya. Contohnya ya zaidu aba abdillah. Nah, aba abdillah ini kenapa dibaca nasab? Ya karena dia berupa mudhaf. Dia badal tapi ya mudhaf gitu. Kenapa kok dibaca nasab? Ya kamu stakilin karena memiliki hukum tersendiri. Seolah-olah munadanya itu juga dia gitu. Jadi seolah-olah ya Zaid, ya Aba Abdillah. Seolah-olah dia itu juga menjadi munada. Karena konsentrasi hukum itu pada badal kan pada lafaz yang kedua.
Ya Zaidu wa Aba Abdillah. Sebagaimana wajib dibaca nasab kalau nggak pakai kata ya Zaidu ya apa namanya wa aya wa aba ya. Jadi seolah-olah kalau di sini tidak atof tapi ianya itu bersandingan dengan Aba Abdillah. Ya Aba Abdillah. Ya, seolah-olah begitu. Nah, seolah-olah begitu. Wa iyakun mashuba al manusiko fafihi wajhani wa raf'un yuntako. Sekarang kasusnya kalau adanya munada itu merupakan isim yang kemasukan al. Nah, oke. Fafi wajhani, maka boleh dua wajah, namun yang dipilih adalah rofa. Wajib memabnikan atas doma kalau mufrad ma'rifah dengan selain al. Nah, sekarang kasusnya kalau mufrad ma'rifahnya itu pakai al, ini harus gimana? Katanya al sama ya itu nggak boleh bersama. Sekarang kasusnya munadanya ada alnya, ini harus gimana? Boleh dibaca rofa dan boleh dibaca nasab. Wal mukhtar yang dipilih indal Khalili menurut Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi dan juga oleh Imam Sibawai dan yang mengikuti keduanya adalah dibaca rofa. Dan inilah yang dipilih oleh musonif. Makanya beliau katakan raf'un yuntako yang dipilih itu dibaca rofa. Fatakulu ya Zaidu wal gulamu. Ya. Jadi ini kan kasusnya dalam ataf nasak ya. Matufnya yang ada alnya itu gimana? Kan gitu. Padahal konsep ataf itu sama dengan mengulang amilnya. Jadi ternyata di sini boleh rofa, boleh nasab, tapi Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Imam Sibawai, dan diamini juga Imam Ibnu Malik yang dipilih adalah dibaca rofa. Ya Zaidu wal gulamu birafi wa nasfi tulisannya. Tapi yang prioritas oleh musonif adalah rofa. Aminu qaulu ta'ala ya jibalu awibi ma'ahu wa toir. Jadi toirnya bisa dibaca rofa, bisa dibaca nasab. Ya, selamat bergabung Irfan meskipun terlambat. Ketiduran paling, iya. Iya, Masya Allah. Nah, sekarang wa ayuha masuba'al ba'du sifah. Yalzamu biraf'i ladadil ma'rifah wa ayuhadha ayuhalladhi warad bahwa su'ain bisiwa hadha yurad. Jadi kasusnya lafadz ayun yang bersandingan dengan hak tanbih itu nanti dia akan menyertai isim yang ada alnya. Ya. Menyertai isim yang ada alnya. Dan di sana itu memang mengacu lafadz setelah daripada ayuha itu menjadi sifah. Ya. Jadi masubal ba'dahu seperti gitu. Masubal ba'dahu jadi isim yang pakai al yang terletak setelah ayu itu menjadi sifah yang wajib dibaca rofa bagi orang-orang yang ma'rifah, bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan akan bidang ilmu ini. Yuqalu ayuhar rajulu wa ya ayyuhadza wa ya ayyuhalladzi fa'ala kadza wa ayyu munadan fa ayun munadan mabniun ala dhammi. Nah.
Jadi kalau kita urai ayunnya itu munada yang mabni domah. Kenapa mabni domah? Ya masuk golongan rumpun isi mufrad saat rofa menggunakan domah. Haknya zaidah, tapi di beberapa keterangan yang saya ingat haknya hak tanbih. Sama dengan hak yang ada pada orang pada isim isyarah itu ya, hak tanbih. Berikutnya arojul. Arojul ini adalah sifat untuk ayun. Maka wajib dibaca rofa indal jumhur. Li'annahu huwal maksud bin nida. Karena isim setelah ayu itulah yang nanti sebenarnya menjadi konsentrasi hukumnya. Yang menjadi konsentrasi dari konsep nidanya. Imam Mazini memperbolehkan membaca nasab pada hal tersebut. Isman ala Imam Mazini memperbolehkan membaca nasab kepada isim tersebut secara kiasi ya. Secara kiasi atas keperbolehannya membaca nasab lafadz dzarif pada contoh ya Zaidu adzorifu yang menjadi naat. Ini kan boleh dibaca nasab, boleh dibaca rofa, boleh dibaca domah, ya, dibaca rofa, baca domah, dibaca nasab itu mengacu pada mahalnya zaid, dibaca domah yang mengacu kepada mabninya lafadz zaid. Nah, Imam Mazini mengatakan pada contoh ya ayuhan nafsul mutmainnah itu umpama tadi yang ditanyakan oleh Pak Rahmat, itu kalau menurut Imam Mazini boleh dibaca nasab gitu, mengacu konsep sifat yang ada pada ya Zaidu adzorifu. Cuman mayoritas mengatakan itu dibaca rofa ya, mayoritas mengatakan itu dibaca rofa. Wala tusofu ayun, dan ayun ini tidak diberi sifat ila bismi jinsin kecuali dengan isim jenis muhalan bi'al yang isim jenis itu nanti ada alnya karrojuli au bismi isyarah atau dengan isim isyarah. Nahu ya ayuhaza akbil. Atau isim atau mausul ya yang disertai dengan al. Ya ayyuhalladzi fa'ala kaza. Kenapa mausul? Ya ayu itu kan isim mausul. Namanya isim mausul otomatis sorry. Begini. Ayun tidak disifati dengan isim jenis, dengan isim isyarah. Ya, itu yang boleh tidak disifati kecuali dengan isim jenis atau isim isyarah atau disifati dengan isim mausul yang pakai al. Ya ayyuhalladzi fa'ala kaza. Jadi alladzi di sini dia mensifati pada ayuha ya, mensifati pada ayuha. Ya ayyuhalladzi fa'ala kaza. Wahai siapapun orang yang telah melakukan hal demikian. Ya, bisa dimengerti ya. Ini sebenarnya materinya tidak susah, hanya perlu menghafal dan prakteknya saja. Ya karena banyaknya bahasan yang disinggung pada munada ini. Kalau nggak ditelaah ya lupa. Kalau begini begitu, kalau begitu begini, kalau begini begini begitu, begitu begini. Nah, ini banyak ketentuannya memang. Ya kalau dirasa susah ya mungkin bisa difahami dengan menghafal bait-bait nazomnya. Itu cukup membantu untuk pemahaman. Baik, mungkin untuk pagi hari ini saya cukupkan dulu sekian. Insya Allah nanti kita lanjut di hari Senin. Ya, weekendnya libur dulu lah. Ada beberapa keperluan. Hanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.